Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijanarko, guru produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pelajaran tentang KD 312, yaitu menganalisis peluang usaha. Peluang usaha merupakan suatu kesempatan usaha yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terapkan berdasarkan peristiwa atau kejadian yang ada di sekeliling kita. Nah, dalam menangkap peluang tersebut atau dalam memanfaatkan peluang tersebut, ada berbagai macam syarat pokok kita sebagai seorang usaha. Yang pertama adalah optimis. Kita harus bisa optimis, punya jiwa semangat untuk tetap bagaimana usaha yang akan kita lakukan nanti bisa berhasil. Yang kedua adalah bekerja keras dan positif. Itu penting, mutlak harus kita punyai. Kemudian yang ketiga, mau bertanya dan mendengarkan orang lain. Kita belajar di mana saja. Malu bertanya, sesat di jalan. Telinga kita mungkin ya 2, mulut kita 1. Bisa kita artikan bahwasanya kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Kemudian kita juga harus mau mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Dan yang tidak boleh, ini merupakan tagline, merupakan slogan bagi wirausaha bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Agar apa? Kita terus berbuat yang terbaik setiap hari. Nah, kemudian ada 4 unsur bagaimana wirausaha itu bisa sukses dalam usaha menurut Paul Carlap. Yang pertama yaitu work hard, kerja keras. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak contoh yang bisa kita jadikan sebagai literasi, yang bisa kita jadikan contoh bahwasanya mereka yang berhasil rata-rata mereka adalah yang punya sifat kerja keras. Kemudian yang kedua adalah antusiasme, kegairahan, semangat. Tidak boleh flow-flow, kita harus terus semangat. Karena semangat kerja keras itu modal utama untuk mencapai keberhasilan. Dan yang tidak kalah penting menurut Paul Carlap, yang ketiga adalah work smart, kerja cerdas. Tidak cukup hanya kerja keras, tapi bagaimana kita juga kerja cerdas, sehingga pada suatu titik tertentu usaha kita sudah jalan, ya, kita tinggal mengembangkan lagi. Ada passive income namanya, tanpa harus kita bekerja, penghasilan menghampiri kita. Dan yang terakhir adalah service atau pelayanan. Nah, apalagi zaman sekarang, orang itu lebih mengedepankan pelayanan. Maka bagaimana kita seorang wirausaha harus memaksimalkan pelayanan atau servis yang kita berikan kepada pelanggan. Karena mereka adalah ujung tombak keberhasilan kita, ujung tombak keuntungan kita. Agar mereka membeli tidak cukup sekali, tapi berkali-kali terus menjadi langganan tetap. Nah, kemudian banyak cara atau banyak hal kita dalam menganalisis peluang usaha tersebut. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Yang kedua, analisis kebutuhan materi dan produk. Yang ketiga, analisis berdasarkan keberlanjutan usaha ke depan. Yang keempat, analisis persaingan usaha. Dan yang kelima, analisis pendapatan dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu bagaimana menganalisis peluang usaha tersebut. Yang pertama adalah analisis kebutuhan berdasarkan pasar atau kebutuhan pasar atau konsumen. Nah, sebelum memulai konsep usaha, kalian harus tahu apakah konsep tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan pasar. Contohnya, jasa laundry. Targetnya siapa? Kita harus tentukan.
Para pekerja kah? Kantoran kah? Mahasiswa kah? Bisnismen kah? Dan sebagainya. Nah, kemudian lokasinya di mana? Ya, lokasinya tentunya ya dekat dengan pemukiman, di mana banyak bermukim orang-orang di sana. Kemudian yang mereka tidak sempat untuk membersihkan bajunya, mencuci baju, ini peluang usaha. Jangan sampai kita salah lokasi. Taruhlah contoh mendirikan usaha laundry di tempat mungkin yang jarang-jarang, saya konsumen ya nggak akan banyak datang ke tempat kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menganalisis kebutuhan materi dan produk. Jika konsep usaha sudah tepat dengan kebutuhan pasar, apakah materi dari usaha Anda dapat diperoleh dengan mudah? Contohnya bahan baku, tempat, harga, ya. Contoh produknya begini, perusahaan keripik daun singkong, tentunya tiap hari mereka membutuhkan bahan baku segar. Adakah yang menyuplai? Tersediakah bahan baku tersebut? Harus kita pikirkan. Karena keberlangsungan usaha, kalau kita di bidang industri pembuatan, maka bahan baku menjadi modal utama. Kalau bahan bakunya bisa kita dapatkan terus simultan, maka itu merupakan salah satu pertimbangan yang kita putuskan ketika kita terjun ke bidang tersebut. Ya. Kemudian apakah bahan baku tersebut mudah ditemui? Bagaimana jarak ke tempat kita? Ini juga harus kita pertimbangkan manakala kita bergerak di bidang industri, bidang pembuatan. Kemudian analisis keberlanjutan usaha. Untuk ke depan kita harus merancang apakah ke depan usaha saya akan berjalan dengan lancar atau perlu suatu inovasi. Contoh, beternak ikan lohan beberapa tahun yang lalu sangat digemari, ramai bisnis ini. Tapi juga kita harus berpikir bagaimana ke depan 1-2 tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Apakah minat masyarakat terhadap hal ini masih tinggi? Apakah ini sekedar musiman? Nah, maka kita harus berhati-hati. Caranya dengan mengamati kejadian-kejadian yang lalu dengan bisnis yang sejenis. Kemudian bagaimana analisis persaingan usaha. Memang suatu usaha itu tidak lepas dari persaingan. Kita harus bisa melihat usaha lain sejenis di sekitar lokasi usaha kita, agar kita dapat menentukan harga jual, menentukan fasilitas dan pelayanan, menentukan alternatif lain untuk ditambahkan dalam usaha, dan menambahkan inovasi. Karena yang namanya persaingan itu tidak bisa dihindari dalam sebuah usaha. Persaingan itu bisa menimbulkan dampak positif maupun bisa menimbulkan juga dampak negatif. Dampak positifnya kita lebih inovasi, kita lebih berkreasi, kita lebih semangat. Karena banyak yang usaha lain yang sejenis, ya kan memacu diri kita untuk lebih giat. Bagaimana kita bisa memenangkan persaingan? Walaupun persaingan di sini juga punya dampak negatifnya. Ya tentunya kita akan tergerus, keuntungan kita akan tergerus ketika kita punya saingan. Maka bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum saingan itu dengan terus berkreasi, dengan terus berinovasi, tidak berjalan di tengah. Kemudian bagaimana analisis pendapatan dan pengembangan. Tentunya dalam sebuah usaha ada lebih menuju ke profit oriented, orientasi ke keuntungan, ya. Nah, kedepannya bagaimana? Kalau kita sudah mendapatkan laba, keuntungan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah itu hanya temporer? Apakah bisa kita tingkatkan ke yang lebih tinggi dan sebagainya? Ini juga merupakan suatu analisis dalam usaha. Nah, setelah kita menganalisis usaha, langkah selanjutnya yaitu kita petakan jenis usaha apa yang bisa kita jadikan sebagai peluang.
ada beberapa jenis kalau kita kelompokkan dalam garis besar. Yang pertama yaitu bidang perdagangan atau industri. Yang kedua bidang produksi atau manufaktur. Dan yang ketiga bidang jasa. Mari kita bahas satu persatu tentang berbagai jenis usaha ini. Yang pertama di bidang berdasarkan produk atau jasa. Tentunya di sana minat atau barang tersebut, modal kita maupun relasi, ya itu sangat-sangat mempengaruhi. Juga ditambah dengan pengaruh lingkungan, permintaan terhadap produk tersebut, kebutuhan masyarakat, jumlah pesaing dan kemampuan itu juga sangat bisa mempengaruhi. Ya. Kemudian ada juga peluang usaha di bidang jasa, mungkin jasa reparasi, jasa hiburan, bioskop, kafe, rental dan sebagainya, jasa transportasi, ya, jasa perantara, jasa kesehatan maupun jasa yang lain. Ini banyak sekali yang berkaitan dengan jasa. Kalau kita istilah Jawa pitati, ya, jadi berbagai macam jenis usaha yang jasa yang bisa kita lakukan, ya. Bisa juga barber, jasa potong rambut, kecantikan dan sebagainya. Ternyata banyak sekali. Nah, tentunya kembali lagi kalau kita membuat produk, nah, tentunya konsumen ini lebih menyukai produk yang pertama itu mudah dalam pemakaian, efisien dalam penggunaan, kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaian, serta ada jaminan keamanan dalam pemakaian. Ini kesemuanya ini harus kita pikirkan. Kalau kita membuat produk, mudah-mudahan apa yang kita buat bisa diterima dan diserap pasar, karena tadi unsur-unsur tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ada juga produk yang multifungsi, satu untuk semua. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana kita bisa menganalisis usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Untuk itu kita bisa melakukan dengan cara observasi. Yang pertama bisa dilakukan dengan pengamatan langsung ke pasar, bisa juga dilakukan dengan wawancara maupun angket atau kuesioner. Ini data dan fakta yang kita dapatkan valid karena berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, kemudian siapa pengguna produk yang kita buat tadi? Kalau kita pilih-pilih lagi mungkin berdasarkan strata, ada kasta atas, ya, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kita juga harus pertimbangkan target pasar mana ya akan kita layani. Kemudian berdasarkan penghasilan, mungkin ya penghasilan tinggi, sedang dan rendah. Karena masing-masing ini mereka akan mencari produk sesuai dengan keuangan mereka. Mungkin yang bagi penghasilan tinggi itu harga tidak masalah, yang penting kualitas bagus. Tapi sebaliknya yang mereka berpendapatan rendah, ya harga menjadi pertimbangan utama, kualitas nomor sekian kan gitu ya. Nah, kemudian kalangan siapa yang kita layani? Remaja, anak-anak, dewasa, orang tua juga harus kita pilih-pilih. Dan mungkin lokasinya juga penting ini, di desa, di kota dan sebagainya. Ya, nah contoh ya, jadi kita bisa lebih memanfaatkan kreativitas kita, inovasi kita. Misalkan kita bisa memanfaatkan barang bekas, kita daur ulang, kita buat produk ulang yang lebih bagus lagi sehingga daya jualnya semakin meningkat. Misalkan ya sedotan dibuat hiasan dan sebagainya, kulit telur dibuat boneka, hiasan meja dan sebagainya. Banyak lagi contoh-contoh peluang usaha yang bisa kita manfaatkan dari produk kita. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Contohnya tanah liat digunakan gerabah, daun kering, aksesoris, lukisan, jerami untuk hiasan dan sebagainya. Kemudian juga mungkin kejadian atau peristiwa yang selalu berulang tiap tahunnya. Mungkin setiap tahun ajaran baru, banyak mereka yang menjual yang berkaitan dengan ajaran baru, sepatu, alat sekolah, alat tulis dan sebagainya. Menjelang hari raya kan seperti yang kita amati sebelumnya, tentunya dibutuhkan ya berdasarkan itu.
pada musim kemarau mereka banyak menjual minuman, es, makan dan minuman segar. Sebaliknya pada musim-musim mereka menyediakan barang-barang yang bersifat menghangatkan badan. Begitu. Itu salah satu materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya dalam menemukan, menganalisis peluang usaha, ada berbagai macam persyaratan yang harus kita punya sebagai seorang berusaha, yaitu tadi ya, optimis, bekerja keras dan sebagainya. Kemudian juga ada 4 unsur yang harus dimiliki oleh wirausaha, ada kerja keras, ada kegairahan, ada kerja cerdas maupun pelayanan, dan ada berbagai macam bidang usaha yang bisa kita tekuni. Ada jasa, ada produk, maupun ada. Saya kira saya cukupkan sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangannya. Bila kita boleh, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.